warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam wa syahra qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-mawjudu azlan wa abadan bila makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan li jami'il insan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Jamaah Musalla Al-Kautsar yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, nikmat sempat dan wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat duhur berjamaah, yang insya Allah kita lanjutkan dengan bersama-sama tolabul ilmi, yang merupakan kewajiban bagi setiap mukmin dan mukminah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, khususnya amal ibadah kita di bulan Ramadan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Musalla Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian Fiqhul Akbar yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Kita sekarang sudah sampai halaman 13 ya. Jadi semuanya dibuka halaman 13, baik di buku ataupun di PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pencipta dan Pemberi rizki. Wa kana Allahu khaliqan qabla an yakhluqa wa raziqan qabla an yarzuqa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memiliki sifat pencipta sebelum menciptakan makhluk. Dulu itu kan makhluk tidak ada ya, yang ada hanya Allah. Dulu itu tidak ada apa-apa, makhluk tidak ada, langit belum diciptakan, bumi belum diciptakan, semesta belum diciptakan, yang ada hanya Allah. Lah Allah sendirian dulu ya, itu sudah memiliki sifat maha pencipta dan pemberi rizki, walaupun Allah belum menciptakan sesuatu dan belum memberikan rizki kepada makhluk, karena makhluknya belum ada, tapi sifatnya itu sudah ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini juga yang mendasari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana perkataannya Sayyidina Ali, kanallahu bila makan wa huwal an kana alaihi kan ya.
Dulu Allah sendiri, sebelum menciptakan makhluk itu Allah sendiri, belum ada tempat. Allah sendiri tanpa tempat. Ya, karena dulu tempat belum diciptakan. Lah, tempat itu apa sih? Tempat itu adalah kotaan-kotaan aslinya, ruangan-ruangan atau kumpulan makhluk-makhluk yang kemudian jadi ruangan yang dinamakan tempat. Nah, dulu itu belum diciptakan, Allah sudah ada tanpa butuh tempat. Dan dia sekarang, dia Allah sekarang masih seperti yang dulu dalam keberadaannya, tidak berubah sama sekali. Jadi jangan pernah menyangka Allah butuh tempat. Mau di mana itu? Ya, mau di langit, mau di bawah, mau di aras, mau di mana, tidak butuh tempat. Kenapa? Karena Allah dari dulu sebelum ada tempat, Allah telah ada tanpa butuh tempat, dan dia sekarang tetap seperti yang dulu, tidak berubah sama sekali. Masa dulunya nggak butuh, sekarang jadi butuh? Aneh. Dan itu menyalahi firman-firman Allah banyak kalau dipaksakan. Orang mukmin bisa melihat Allah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa nanti di akhirat kita bisa melihat Allah. Wallahu ta'ala yura fil akhirah wa yarahul mu'minun wa hum fil jannah bi a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kaifiyah wala jihatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Allah subhanahu wa ta'ala kelak bisa dilihat di akhirat. Al-Quran menyebut wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang mukmin mereka bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka di surga, dengan tanpa penyerupaan, tanpa tata cara, tanpa arah, dan tanpa jarak antara Allah dan makhluknya. Nanti di akhirat itu kita sudah tidak memakai perangkat kita yang di dunia, Pak. Ini perlu dipahami ya. Jadi nanti setelah kiamat, ini kan kita mati, terus pindah ke alam kubur atau alam barzakh, alam penantian kiamat ya. Antara dari dunia ke akhirat. Di alam barzakh ini kan kita sampai kiamat kita menunggu. Kalau yang amalnya baik ya kita seperti tertidur gitu saja. Tertidur, nanti tahu-tahu sudah kiamat ternyata, sudah bel begitu. Kayak karyawan nih, pokoknya tidur gitu toh, apalagi pas puasa-puasa gitu kan enak. Nah, nanti tiba-tiba kiamat, sangkakala ditiup. Nah, sangkakala itu ditiup 2 kali. Tiupan pertama alam semesta hancur. Tiupan kedua alam semesta sesi kedua, kehidupan sesi kedua dimulai. Ya, gitu loh. Nah, kehidupan sesi kedua itu nanti kita akan dibangkitkan dengan wujud yang berbeda ketika kita hidup di dunia. Ya. Wujud kita nanti tidak seperti wujud kita sekarang, sesuai amal perbuatan. Yang ganteng ya ganteng, ya. Yang jelek ya jelek gitu. Tergantung amal perbuatan. Nah, perangkatnya juga beda, fungsinya juga beda. Ya, fungsi penglihatan kita nanti dengan sekarang itu beda. Ya, nanti ada yang di-upgrade, malah juga ada yang diturunkan kualitasnya. Ibarat penglihatan kita di akhirat ada yang ditambah kemampuan penglihatannya atau pendengarannya dan lain sebagainya lah ya. Ada juga yang ditutup sama sekali, yang dulu dia di dunia bisa melihat, bisa mendengar, di akhirat dijadikan buta dan tuli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada ya. Yang dulu di dunia ganteng, di akhirat kayak bangkai juga ada. Yang dulu di dunia ini terlantar, diremehkan, direndahkan, tapi dia sabar menerima, bersyukur, nanti di sana akan diberikan singgasana dan lain sebagainya. Jadi itu wujud kita berbeda nanti, tidak seperti sekarang. Maka jangan kita berpikir nanti posisinya, kondisinya seperti sekarang. Tidak. Kondisinya berbeda.
Lah kita nanti di akhirat, maksudnya di akhirat adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat orang yang beriman akan diizinkan oleh Allah. Bahasa saya tolong dicatat ini. Diizinkan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara melihatnya? Tanpa tata cara, wallahu a'lam. Kita nggak bisa bayangkan. Jangankan kok membayangkan tata cara melihat Allah nanti di akhirat. Gambaran akhirat kayak apa saja, gambaran surga kayak apa saja, gambaran neraka kayak apa saja, kita nggak ada gambaran. La ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Bahasanya kan begitu. Surga itu mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, kemudian hati, pikiran tidak pernah membayangkan. Berarti kan nggak bisa dibayangkan. Itu baru surga. Ya, itu baru lembutnya surga. Apalagi lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan tidak ada, tanpa ada jarak antara Allah dan makhluknya. Karena kalau ada jarak ini berarti ada tempat. Seperti itu loh. Tanpa ada jarak. Terus bagaimana? Nggak tahu. Jawabnya wallahu a'lam. Kalau pengen tahu ya cepet meninggal, habis itu kiamat, habis itu lanjut season berikutnya. Ya. Dan yang pasti tahu adalah penduduk surga. Kalau mau tahu ya jadi penduduk surga. Caranya jadilah orang beriman dan bertakwa ketika di dunia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berani mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Itu syaratnya masuk surga kan cuma itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja. Hakikat iman. Wal imanu huwal iqraru wat tasdiq. Wal imanu ahlis sama'i wal ardi la yazid wa la yanqus. Iman adalah pengakuan dan pembenaran. Imannya penghuni langit dan penghuni bumi tidaklah bertambah dan berkurang. Ini maksudnya adalah aslul iman, asalnya iman. Jadi ada asalnya iman atau bijinya iman, ada juga kamalul iman, kesempurnaan iman. Kalau asalnya iman, bijinya iman, la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap. Bisanya hilang atau tetap, itu saja. Kalau hilang berarti kafir, kalau tetap berarti iman. Tidak ada itu orang setengah iman, itu enggak ada. Nah, setengah mukmin itu enggak ada. Kamu agamamu apa? Setengah muslim, enggak ada. Atau setengah mukmin, enggak ada. Muslim ya muslim, mukmin ya mukmin. Kalau mau ditambah nanti muslim yang nakal, atau muslim yang soleh, ya, atau muslim yang ulama, begitu boleh. Nah, tapi itu kan muslimnya tidak berkurang sama sekali, mukminnya tidak berkurang sama sekali. Nah, tapi nanti ada namanya kamalul iman, kesempurnaan iman. Nah, iman itu bisa sempurna sesuai amal dan perbuatan. Ketika dia beramal soleh maka imannya naik atau sempurna. Ya, ketika amalnya dia kok buruk maka imannya kesempurnaannya berkurang. Seperti itu. Nah, imannya malaikat dan lain sebagainya itu, malaikat, manusia, wali, nabi, orang awam, pemabuk, ya, itu sama, asalnya sama, tapi kesempurnaannya berbeda, gitu. Wal mu'minuna mustawuna fil iman wat tauhid mutafaddiluna fil a'mal. Iman dan tauhid setiap mukmin itu sama, ya. Dan amal-amalnya yang berbeda antara satu dan lainnya. Imannya sama, amalnya yang berbeda. Yang tadi saya sampaikan itu, asalnya iman itu sama, tapi kesempurnaannya itu berbeda. Hakikat Islam.
wal islamu wa huwa taslimu wal inqiyad li awamirillahi ta'ala. Islam adalah berserah diri dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dari Islam itu berserah diri dan tunduk. Muslim berarti orang yang berserah diri dan tunduk kepada perintah Allah. Disuruh Allah sholat, ikhlas berserah diri, nggak protes. Kenapa sholat ya Allah? Kalau protes namanya namanya bukan Islam, tapi Islam Protestan. Protes ya. Muslim yang hakiki itu ketika diperintah Allah dan Rasulnya langsung sami'na wa ata'na dan tunduk. Maksudnya tunduk apa? Ya, menjalankan. Disuruh sholat ya sholat ya. Disuruh zakat, zakat. Disuruh meninggalkan zina, meninggalkan zina. Disuruh meninggalkan riba, meninggalkan dan lain sebagainya. Pokoknya berserah diri dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan membangkang. Lah membangkang ini nanti orang kafir, kufur namanya ya, membangkang. Sana sholat nggak mau, wah ini nantang namanya. Tapi sana sholat diem aja tapi nggak kerjakan, nah ini namanya nakal ya, tapi nggak sampai bangkang. Jadi masih bisa masih bisa dimaafkan lah ya. Ya kayak kita punya anak buah lah, kita punya anak buah, harusnya anak buah ini kan harus berserah diri dan tunduk kepada pimpinan. Anak buah diperintah kok membangkang, gimana sebagai pimpinan? Gemes atau gemes kira-kira? Gemes, itu pasti dikeluarkan itu. Tapi kalau pimpinan memerintahkan anak buah tidak membangkang tapi tidak melaksanakan, masih ditolerir, tapi tidak membangkang. Tapi kalau jawab nggak mau saya, kenapa emang gue ya ini keluar dari perusahaan pasti besok ada surat keluar, ini sama ya. Kalau kita diperintah sholat kok tidak menjalankan sholat tanpa membangkang, namanya maksiat, maksiat. Tapi kalau membangkang ini bisa keluar dari Islam. Atau ada sholat itu wajib, enggak wajib menurut saya, wah ini bangkang namanya ini. Nah ini keluar dari agama Islam. Korelasi iman dan Islam, hubungan antara iman dan Islam. Fa fi tariqil lughati farqun bainal imani wal Islam, walakin la yakunu imanun bila Islam wala Islamun bila iman, fahuma kadzuhri ma'al batni. Secara bahasa terdapat perbedaan antara iman dan Islam, akan tetapi keduanya tak bisa terpisahkan. Tiada iman tanpa Islam dan tiada Islam tanpa iman. Keduanya seperti zahir dan batin, seperti bungkus dan isi yang tak bisa dipisahkan. Ya, namanya apel itu ya kulit, ya dalamnya, begitu loh. Nggak bisa kulitnya saja, nggak bisa dalamnya saja. Sama yang namanya makanan apapun tuh pasti ada bungkusnya, buah apapun pasti ada bungkusnya. Itu menandakan bahwa ada iman, ada Islam, ada zahir, ada batin, ada yang tampak di luar, ada yang di dalam. Tidak bisa dikatakan oh itu orang iman tapi bukan Islam, nggak bisa. Nggak bisa juga dikatakan itu orang Islam tapi tidak iman, nggak bisa. Orang iman harus Islam, orang Islam harus iman. Seperti itu. Gimana ada orang Islam tapi nggak iman? Padahal syaratnya masuk Islam harus iman, kan begitu. Login agama Islam dengan cara apa? Syahadat. Sebelum syahadat iman dulu, baru syahadat. Syahadat ini kan memproklamirkan ya dengan lisan apa yang ada di dalam hati, apa yang diimani, diyakini, dibenarkan di dalam hati, kemudian diucapkan, diikrarkan di lisan. Itu sudah ada imannya dulu. Terus orang beriman kalau dia sudah yakin membenarkan, pasti disuruh melaksanakan, menjalankan konsekuensi dari apa yang dia imani. Kan seperti itu. Jadi tidak bisa
dipisahkan. Hakikat agama, wad-dinu ismun waqi'un 'alal imani wal islam wasyara'i kulliha. Agama Islam adalah suatu istilah yang di dalamnya terkandung iman, Islam, dan seluruh ajaran syariat. Nah, yang dimaksud agama Islam itu apa? Pokoknya agama Islam adalah suatu istilah yang di dalamnya terkandung atau terdapat iman, pembahasan iman tentang keyakinan kepada hal yang gaib, kemudian Islam terkait tata cara kita beribadah kepada Allah, dan seluruh ajaran-ajaran syariat. Nah, ini makna dari agama. Hakikat mengenal Allah. Apa sih yang dimaksud ma'rifat itu? Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Na'rifullahu ta'ala haqqa ma'rifatihi kama wasafa nafsah. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar mengenalnya, dengan sebenar-benar ma'rifat kepada Allah, sebagaimana Allah telah mensifati dirinya. Allah ini kan mensifati dirinya di mana? Di Quran, di hadis. Ya toh? Wa Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sifatnya Allah Maha Kuasa. Ar-Rahmanir Rahim, sifatnya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Al-Quddus, Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sifatnya Allah itu Malik, Quddus, Salam, Muhaimin, Mu'min, Jabbar, Mutakabbir. Itu sifat-sifatnya Allah semua. Siapa yang ngasih tahu sifatnya Allah? Allah sendiri. Di mana? Dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran. Kita bisa mengenal Allah sesuai apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya, dan kita tidak tahu apa-apa tentang Allah kecuali kita melihat, mengetahui apa yang sudah disampaikan Allah di dalam firman-Nya tentang sifat-sifatnya Allah. Hakikat beribadah, walaisa yaqdiru ahadun ay ya'budallaha ta'ala haqqa ibadatihi kama huwa ahlun lahu lakinnahu ya'buduhu bi amrihi kama amar. Tiada seseorang pun yang mampu untuk menghamba kepada Allah dengan sebenar-benar menghamba kepadanya sesuai dengan hak Allah untuk disembah oleh hambanya. Akan tetapi seorang hamba hanya mampu menyembah Allah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah atasnya. Jadi kita juga harus tahu ini, Pak. Kita ini diciptakan di dunia, disuruh untuk apa? Proyek terbesar kita ini apa kira-kira? 1, mengenal Allah. 2, menyembah Allah. Ya, 1 beriman, 2 berislam. Ya. Kenapa kok kita disuruh untuk menyembah? Karena memang pantasnya kita sebagai makhluk diciptakan oleh Khalik pencipta, ya menyembah Allah, mengakui Allah bahwa Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan saya kehidupan, memberikan saya kekuatan, kesehatan, kesempatan, semuanya ini adalah pemberian Allah, dan wujud terima kasih kita atas segala pemberian Allah itu dengan cara saya mengabdikan diri zahir batin saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya begini cara berpikirnya. Seumpama kita punya teman atau punya saudara, teman lah ya, teman kita yang ada, teman satu kita ini namanya Jono, seumpama namanya Jono. Si Jono ini baik sekali sama kita. Kalau ketemu pasti dia ngasih uang kita 1 juta. Ngasih uang kita berapa? 1 juta. Dan setiap hari kita ketemu Jono ini. Setiap ketemu, wih Pak Gus, 1 juta. Pak Her, kasih 1 juta terus tiap hari. Kalau kita sakit dijenguk sama dia. Kalau kita punya masalah didengar sama dia. Pokoknya dia selalu ada untuk kita. Jono ini loh. Kira-kira ketika Jono minta tolong atau memerintahkan kita nurut gak kira-kira? Nurut, Pak. Ya sama, jenengan di karyawan ini, di perusahaan ini,
Ya, kenapa kok disuruh kerja A, B, C, D, E kok nurut tuh kenapa? Karena digaji tuh. Kan itu kan masuk akal. Maksudnya memang adabnya begitu. Karena kita sudah dikasih ya kita ya harus memberi. Itu namanya syukur. Ya, terima, kasih. Setelah menerima manfaat, kita harus memberikan manfaat. Itu namanya setara. Nah, tapi kan kita kalau sama Allah kan nggak setara, Pak. Allah ngasihnya berapa, kita balasnya berapa? Sesuai nggak? Nggak sesuai. Kalau kita dengan perusahaan bisa sesuai, kita bisa sama teman bisa sesuai. Ya, kita digaji 5 juta seumpama, nah, kita bayar dengan kerja setiap hari sekian jam, itu sesuai. Tapi kalau kita sama Allah ini sesuai nggak? Tidak. Allah ngasih kita hidup. Hidup tuh harganya berapa? Kita bayar sampai mati lo nggak bisa. Hidup 2 menit itu lo biayanya berapa? Kalau nggak percaya coba untuk mengulur-ngulur hidup biasanya itu mindset manusia yang salah, tapi itu kan manusia sampai rela pindah rumah sakit ke yang lebih mahal, yang perawatannya lebih canggih, padahal ya sama saja mati nih gitu. Sama saja matinya kan seperti itu. Nah, untuk membayar hidup kita 1 menit saja itu sudah bank manapun tidak akan bisa membayar kehidupan, karena tidak ada yang bisa memberikan kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah hidup, belum nafasnya di total. Oksigen yang kita hidup di total oleh Allah. Contoh, Allah punya kasir ya. Setiap hari kalau mau tidur, sebelum tidur nggak boleh tidur sebelum bayar totalan. Kamu nggak sehari ini napas sekian tabung, sekian ini kapok ini gitu. Asli. Terus kita bayarnya dengan apa coba, Pak? Nggak dengan kerja. Kita bayarnya ini cuma disuruh Allah apa? Kamu yang penting mengaku kalau saya Tuhanmu. Ini kan bukan bayaran, memang asli memang asli Allah Tuhan kita. Memang aslinya Allah yang menciptakan kita. Harusnya kan itu bukan sesuatu yang pekerjaan, tapi itu kejujuran. Ya, beda nih lah, pekerjaan dengan kejujuran. Kita disuruh iman dengan Allah kan disuruh jujur aja. Jujur. Ayo, kamu itu kan makhluk toh. Kalau makhluk dulu pasti nggak ada. Kalau dulu nggak ada kemudian sekarang ada, berarti pasti ada yang mengadakan. Kamu tahu nggak yang mengadakan siapa? Tuhan toh, pasti Tuhan. Dan Tuhan itu saya. Suruh ngaku saja aslinya. Mengaku, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu saja. Yang kedua, ya sudah. Ini saja. Kamu kan butuh banyak. Kebutuhanmu dalam hidup ini kan banyak. Butuh A, butuh B, butuh C. Permasalahanmu dalam hidup ini kan banyak. Tak kasih ini cara supaya kamu bisa menyelesaikan hidupmu, bisa menyikapi masalahmu dengan baik. Gimana caranya? Aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Supaya apa? Supaya hatimu nyambung dengan saya. Kalau kamu hatinya nggak nyambung dengan yang menciptakan kamu nggak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ini kan bukan bayaran, Pak. Oh, bukan kita membayar Allah, tidak bisa. Kita sholat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Coba, ketika kita sholat itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Kenapa kita jadi yang merasa itu sholat untuk Allah? Gitu loh. Itu untuk kita, karena manusia ya, kalau hatinya tidak melakukan sholat, tidak ada hubungan dengan Tuhannya, maka manusia itu akan gampang roboh. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang kuat. Semua makhluk itu ditakdirkan lemah. Khuliqal wa khalaqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah dalam Al-Qur'an. Manusia itu diciptakan kondisi lemah. Supaya kuat bagaimana? Harus bersandar kepada zat yang maha kuat. Siapa? Huwal qawiyyul matin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang lemah ini ya, nyandar kepada yang kuat, maka kita akan terlihat sok kuat. Maka akan kita terlihat kuat. Contoh ini aslinya tisu ini lemah.
Ini nggak ada harganya, ini kena angin saja pasti goyang. Tapi kalau disandarkan ke kuat begini, taruh di bawah, ini kan kuat ini bawah ini, ya nggak akan bergerak dia kokoh karena dia bersandar kepada yang keras, yang kuat. Seperti itu. Sama, kita itu kalau pengen kuat menghadapi kehidupan, jangan berani-berani jauh kepada Allah. Ya, harus dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Sholat, terus zakat. Kenapa kita harus zakat? Itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita, Pak. Orang kalau nggak zakat itu, ya, itu hartanya jadinya nggak bersih. Karena zakat itu artinya membersihkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan berkah. Itu arti zakat loh. Kalau kita nggak mau zakat, padahal harta kita sudah memenuhi nisab dan sudah 1 tahun, ya, atau sudah dalam ketentuan zakat, wajib zakat, maka harta kita akan kotor. Kalau kotor nanti jadi penyakit. Kalau jadi penyakit, walaupun omset kita 10 juta seumpama, atau uang kita 100 juta, tapi kalau jadi penyakit, yang buat nambani ini loh, apa nambani ini? Yang buat mengobati kita ini loh, 200 juta. Tabungan kita 100 juta. Tekor apa tekor? Tekor, Pak. Jadi Allah ngasih solusi biar nggak jadi sakit itu rezekimu itu, kamu zakati biar bersih. Itu satu. Itu terkait zakat. Yang kedua, zakat itu tumbuh berkembang. Kalau pengen hartamu ini bisa tumbuh, usahamu, bisnismu, kerjaanmu ini bisa tumbuh dan berkembang, karirmu bisa tumbuh dan berkembang, zakat toh. Ya, supaya Allah tumbuhkan bisnismu, karirmu, dan dikembangkan. Dan yang ketiga, zakat adalah barokah. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Orang kalau nggak zakat, nggak ditambah kebaikannya, dia punya uang 500 juta tapi tidak ditambah kebaikannya, uangnya nggak bisa digunakan untuk sedekah, uangnya malah digunakan untuk nyawer, ke diskotik, judi, dan lain sebagainya. Percuma atau tidak kita punya uang banyak tapi arahnya malah ke kemaksiatan, percuma, Pak. Padahal kita ini, orang yang paling beruntung, paling bahagia adalah ketika dia dikasih hartanya digunakan di jalan Allah. Ketika dia dikasih sehat, kesehatannya digunakan untuk menyembah Allah. Ketika dia dikasih umurnya dihabiskan untuk menyembah Allah. Kan begitu. Itu orang bahagia, bukan orang yang banyak hartanya, tinggi kedudukannya. Fir'aun kurang tinggi apa kedudukannya, ya, tapi nggak bahagia. Qarun kurang banyak apa hartanya, tapi tidak bahagia, dan lain sebagainya. Ini malah melebar kemana-mana nih ya. Tingkat derajat seorang mukmin. Wa yastawil mu'minuna kulluhum fil ma'rifati wal yaqin wat tawakkuli wal mahabbah war ridha'i wal khauf war raja'i wal iman wa yatafawatuna fima dunal iman fi dzalika kullih. Ma'rifat, keyakinan, tawakal, mahabbah, ridho, khauf, dan iman seluruh orang mukmin adalah sama antara mukmin satu dan lainnya. Mereka berbeda-beda antara satu dan lainnya pada perkara selain iman. Pokoknya urusan iman sama, tapi kalau urusan amal itu baru berbeda. Allah Maha Adil dan Pemurah. Wallahu ta'ala mutafaddilun ala ibadihi adilun qad yu'ti minas sawabi ad'afa ma yastaujibuhul abdu tafaddulan minhu wa qad yu'aqibu ala dzambi adlan minhu wa qad ya'fu fadlan minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi karunia dan adil kepada seluruh hambanya. Yang ngasih kita sehat dan lain sebagainya itu Allah. Dan adil, kita dikasih sakit enggak? Dikasih. Kita kadang dikasih seret enggak rezekinya? Dikasih seret. Kita kadang dikasih permasalahan keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Iya, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keadilan Allah pasti ada hikmahnya.
Terkadang Allah memberikan pahala atas suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kadar yang dikerjakan seorang hamba sebagai karunia darinya. Nah, contoh, kita puasa Ramadan ini Pak. Puasa Ramadan 1 hari, 1 hari, imanan wahtisaban, dengan iman dan sungguh-sungguh mengharap pahala hanya kepada Allah. Balasannya apa Pak? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa kesalahan kita dari awal sampai akhir, dari kita balik sampai hari itu, semuanya dihapus oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Ini pas gak kira-kira? Gak sesuai itu. Kita puasanya sehari, kerjanya 1 hari, dapatnya bertahun-tahun, ibaratnya seperti itu. Nah ini kan nggak pas. Contoh juga di bulan Ramadan, ketika kita mengerjakan ibadah wajib 1, sholat duhur 1 kali, itu diganjar 70 kali lipat. 70 kali lipat. Padahal kita kerjanya cuma 1 kali, bayarannya 70 kali lipat. Contoh jenengan kerja di perusahaan, sehari harusnya bayarannya 300.000 sama. Sehari 300.000. Tapi ketika itu sampean kerja sehari tapi dibayar 70 kali lipat dari 300.000 itu berapa itu? 21 juta. Berangkat ya sampean Pak? Satset. Kalau sampai lagi malaria berangkat enggak? Tetap berangkat. Kenapa? Karena 21 juta. Asli Pak. Kan karena apa? Itu tidak setiap bulan, itu hanya bulan Ramadan. Contoh, bos jenengan di perusahaan ini khusus bulan Ramadan ada karyawan berangkat 1 hari tak gaji 21 juta. Kira-kira kita mau berani bolos gak kira-kira? Gak berani, gaspol itu pokoknya. Sebulan tok kerja, nanti setahun los. Tak nganggur gak apa-apa. Kan gitu, 21 kali 30 sudah berapa itu? Lumayan, itu bisa setahun lah, setahun ngeplek-ngeplek bisa lah ya. Harusnya kita di Ramadan tuh begitu Pak. Harusnya kita di dalam bulan Ramadan tuh begitu. Kita pokoknya diobrol pokoknya sama Allah. Allah ngobrol bulan Ramadan ini. Siapa yang mau mendekatkan 1 kali beribadah kepadaku tak ganjar 70 kali lipat. Ibadah sunnah tak ganjar ibadah wajib. Yang mau minta ampun semua dosanya tak ampuni. Coba ya, tak kasih Lailatul Qadar, tak kasih A, B, C, diobrol sama Allah keutamaan bulan suci Ramadan. Kita malah biasa-biasa saja. Tarawih ya tetap jarang-jarang. Sholatnya juga yang 5 waktu ya tetap bolong-bolong ya. Puasanya juga yang penting nggak minum nggak makan, lihat cewek ya masih aja dinikmati ya. Nah ini kan berarti kita sedang menyia-nyiakan kesempatan emas kita yang diobrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Jam berapa Pak? Sesi pertanyaan. Ada pertanyaan Iya, monggo kita lem. Ada yang mengganjal harus clear jawab masalah kita. Monggo. Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, Pak Kus harus tanya. Oh ya silakan. Ya, izin bertanya Gus. Monggo. Kalau bahas akidah sangat terpaut sama sifat 20 Allah, terus kayak Asmaul Husna. Tadi sempat disinggung itu dari mana kita mengenal sifat Allah itu dari Allah sendiri yang mengabarkan. Terus siapa yang mengkomposisikan ada 20, Asmaul Husna itu ada 99 gitu Gus. Iya. Jadi pertanyaan bagus. Kita bisa mengenal Allah kan kata Allah ya di dalam Al-Quran. Kemudian kita mengenal istilah sifat wajib Allah yang 20. Kita mengenal istilah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Karena gitu. Dan namanya Allah adalah sifatnya
Allah. Ya, namanya Allah adalah sifatnya Allah. Itu kita meyakini itu. Ini yang benar yang mana? Sifat Allah itu ada 20 atau 99 kira-kira. Itu kan begitu juga, ada pertanyaan pasti ada susulannya begitu. Terus yang bikin 20 ini siapa? Yang bikin 99 Asmaul Husna juga siapa? Jadi gini, Pak. Yang bikin nanti tak taruh di belakang ya. Tak taruh di belakang karena kita tidak akan paham maksudnya yang bikin sebelum tak jelaskan kronologinya, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang bikin nanti, yang bikin nanti tak taruh di belakang. Yang dua, kok ada Asmaul Husna 99, ada sifat wajib Allah 20. Kita harus bisa membedakan sifat wajib dan sifat yang tidak wajib ya. Allah Tuhan itu punya sifat yang wajib dimiliki. Ketika sifat yang wajib ini tidak dimiliki sesuatu yang mengaku dirinya Tuhan, maka batallah pengakuannya. Itu loh. Jadi sifat wajib 20 ini adalah standarisasi sesuatu bisa dikatakan Tuhan. Kalau ada tuh yang ngaku Tuhan, kan banyak yang ngaku Tuhan ya Pak. Ataupun banyak sesuatu yang aslinya bukan Tuhan dipertuhankan. Iya toh? Nah, makanya para ulama membikin sifat wajib 20 untuk Tuhan. Siapapun yang mengaku sebagai Tuhan ataupun siapapun yang mempertuhankan Tuhan yang tidak memenuhi 20 sifat ini batal ketuhanannya. Nah, ini kan jadi nggak sembarangan orang ngaku Tuhan, tidak sembarangan orang mempertuhankan sesuatu yang aslinya bukan Tuhan. Apa saja? Nah, ini harus detail pembahasannya nanti. Harus khusus sifat wajib 20. Secara simpel, wujud Tuhan itu harus ada. Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Jadi Tuhan harus ada. Ada itu enggak harus kelihatan ya Pak. Kentut itu ada atau enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Kecut. Kecut itu ada enggak? Kelihatan? Manis? Kelihatan? Tidak. Dan lain sebagainya. Tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Tidak semua yang ada itu kelihatan. Tak bolak-balik. Makanya akidah ini yang ngene iki kudu cerdas. Ngaji akidah itu. Itu kidam. Artinya apa kidam? Tanpa permulaan. Tidak ada yang mendahului. Kalau ada Tuhan kalau ada orang yang mengaku Tuhan ataupun sesuatu yang dipertuhankan orang yang punya bapak, punya ibu, punya pendahulu, gugur dengan kidam. Ada enggak sesuatu yang dipertuhankan dia punya pendahulu? Ada tuh. Ada tuh. Punya ibu. Ya tuh. Ada yang sebelumnya. Loh, kalau dia Tuhan terus mbahnya apa? Kan begitu jadinya. Itu terbantahkan dengan sifat kidam. Terus bako itu artinya kekal, tidak rusak. Contoh, sampean bikin patung sendiri. Ini patung dulunya nggak ada yang nggak kidam juga. Ini juga rusak juga nanti. Ya, matahari. Wah, ada orang yang menyembah matahari. Matahari bakok enggak? Tidak. Maghrib loh hilang dia. Isya sudah enggak ada. Berarti tidak bakok dia, tidak kekal. Ya, matahari bukan Tuhan juga ternyata. Bulan juga bukan Tuhan juga. Ini baru 3 sifat ya, belum 20 ya. Baru 3 saja sudah banyak yang tereliminasi ini. Atau semuanya sudah tereliminasi, semuanya malahan baru 3. Nanti setelah bakok mukhalafatu lil hawa berbeda dengan makhluknya. Tuhan nggak boleh sama dengan makhluknya. Kalau Tuhan sama dengan makhluknya ya lucu. Harus
berbeda, ya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, enggak butuh apapun, berdiri sendiri. Lah kalau Tuhan melihat harus butuh mata, jarak, cahaya dan lain sebagainya, lah gitu kok ngaku Tuhan. Ya, Tuhan enggak boleh butuh, Tuhan yang dibutuhkan. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Esa. Esa itu apa? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Esa ini tidak bisa dibagi, tidak terdiri dari bagian-bagian, ya, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang sepadan serupa dengannya. Itu definisi Esa, bukan satu. Kalau satu, ini tisu satu jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Esa bukan satu, wahdaniyah, ya, tidak serupa dengan makhluknya, tidak bisa diserupai makhluknya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Tuh. Nanti sampai mana? Itu contoh ya, nanti tapi harus diperdalam sesuai tema. Mungkin kita nanti ada sesi ngaji fokus sifat wajib 20 supaya gamblang bisa nanti. Kalau ada umur panjang dan kesempatan begitu. Kemudian Asmaul Husna. Nah, ini dari mana Asmaul Husna? Dari Quran, Pak. Dari Quran. Apa sih? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik, Al-Quddus. Jadi Al-Malikul Quddus. Itu sampai As-Sabur, ya, sampai As-Sabur itu semuanya dari Al-Quran. Apakah itu sudah mencakup semua sifatnya Allah yang 99 itu? Belum. Itu 99 itu adalah bagian dari sifatnya Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan semua sifatnya Allah, tidak membatasi ya. Ya, Allah itu banyak sifatnya, tidak terbatas. Seperti fa'alul lima yurid. Allah Maha berbuat sekehendaknya sendiri. Ini kan nggak ada di Asmaul Husna. Ya toh? Terus ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah tuh punya sifat makar. Ya toh? Makar. Makar itu apa? Membuat siasat. Wa makaru, mereka orang kafir makar kepada Allah. Tidak, Allah yang makar kepada mereka. Dan Allah itu sebaik-baiknya yang berbuat makar, gitu loh. Itu banyak yang tidak tercover di dalam Asmaul Husna. Itu baru sebagian yang saya sebutkan, itu yang saya ketahui dari Al-Quran, kan begitu. Nah, kemudian yang buat Asmaul Husna siapa? Kalau pertanyaannya yang buat, berarti yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan Allah di mana? Di dalam Al-Quran. Tapi kalau yang menyusun Asmaul Husna siapa? Dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Kenapa Ar-Rahman dulu, baru Ar-Rahim, baru Al-Malik, baru Al-Quddus, kan begitu? Itu kan nggak di dalam Quran, kan nggak disebut begitu, nggak urut begitu. Kok diurutkan? Yang nyusun siapa? Yang memilih sifat-sifat ini siapa? Ulama siapa saya belum tahu, belum tak teliti. Kalau yang sifat 20 adalah Imam Asy'ari, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Loh, kok bukan Kanjeng Nabi? Ya semuanya Kanjeng Nabi, Pak. Ya, yang ngajari sholat juga Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita pengen tahu caranya sholat, Nabi nggak pernah ngarang buku khusus bab sholat, tuh nggak pernah. Nabi itu ummi. Ummi itu apa? Tidak pernah baca, tidak pernah nulis. Bukan tidak bisa baca ya. Saya nggak ngomong Nabi nggak bisa baca. Nabi itu nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Orang nggak pernah itu belum tentu tidak bisa. Ya toh?
Nah, kalau kita ngomong Nabi nggak bisa baca, nanti ada orang tersinggung. Masa Nabi kok nggak bisa baca? Padahal fatonah, sidik, amanah, tablik, fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Cerdas kok nggak bisa baca? Yang bodoh aja bisa baca kok. Nah, makanya saya istilahnya ummi itu nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Jadi gitu ya Pak Gus. Itu yang buat kalau sifat 20 Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wallahu a'lam bissawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh sidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.